Ya, baik. Saya coba ini lagi Pak Ade. Jadi sebelum itu saya menjelaskan dulu Pak Ade. Saya bekerja di bagian Dinas Koperasi, bagian bidang metrologi. Bidang metrologi itu tentang kalibrasi timbangan, tera-tera ulang, di Hmm, mana timbangan itu baik, Pak. akan dikasih legal ulang setiap tahunnya. Jadi waktu saya turun lapangan pertama kali, yang saya rasakan itu ini menjadi masalah karena timbangan itu kita harus cari spesifikasi nomor seri apa segala macamnya itu tiap timbangan yang berbeda merek beda pula dia punya posisinya, nomornya itu dan sulit kadang sudah terhapus. Jadi saya tawarkan ini. Nah, untuk tahapannya itu, eh, pertama melakukan koordinasi dengan pimpinan dan tim tera ulang terkait kebutuhan sistem pencatatan digital. Nilai berakhlak yang bisa diambil itu akuntabel, menyampaikan kebutuhan sistem dengan jelas, transparan, serta bertanggung jawab atas data dan informasi yang digunakan dalam usulan. Yang kedua, kompeten, mengusulkan sistem digital berdasarkan pengetahuan tentang aplikasi pencatatan, standar kerja, serta kebutuhan teknis di lapangan. Yang ketiga, dapat poin harmonis, membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan dan tim, menghargai masukan, serta menghindari konflik saat diskusi. Selanjutnya, mencari referensi data timbangan. Ini adalah data-data timbangan di seluruh Kabupaten Parigi Motong yang ada. Terus yang bisa diambilnya itu adalah poin beralak, ada kompeten, mencari data sesuai keilmuan tentang bidang kemeteorologian. Yang kedua, adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital, terbuka terhadap perubahan sistem manual ke sistem elektronik. Tahapan ketiga itu mendesain format Google Sheet sebagai database hasil tera ulang alat TTP. Jadi data-data yang masih di buku tadi, saya akan coba masukkan ke dalam formatnya itu sehingga nanti kalau sudah di scan QR code tinggal masuk ke situ semuanya. Poin yang bisa diambil adalah adaptif, memanfaatkan teknologi spreadsheet untuk penyimpanan data secara online sehingga dapat diakses oleh semua petugas tera ulang alat UTTP. Alat UTTP ini adalah alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya, yaitu seperti timbangan dan anak-anak timbangan. Terus kompeten, membuat format dari sesuai kebutuhan spesifikasi data yang ingin ditampilkan. Terus yaitu tahapannya membuat QR code untuk tiap timbangan agar petugas cukup scan saat di lapangan. Maka data tentang spesifikasi timbangan akan muncul. Poin beralaknya ada berorientasi pelayanan, fokus koordinasi agar sistem digital mempermudah pencatatan, mempercepat layanan, dan memudahkan petugas serta masyarakat. Yang kedua ada loyal, mengarahkan koordinasi agar mendukung kebijakan organisasi dan visi misi instansi dalam pelayanan tera ulang alat UTTP. Tahapan terakhir itu, setelah semua proses input dan QR code-nya sudah jadi adalah pelatihan singkat kepada petugas tera ulang alat UTTP mengenai cara scan QR code untuk mempermudah penggunaan di lokasi kerja. Yang saya dapat poin berikutnya ada dua, kolaboratif, melibatkan semua pimpinan, tim, lapangan, dan admin, agar sistem dirancang sesuai kebutuhan bersama dan mudah dijalankan, dan harmonis, menjalin relasi yang baik dengan rekan kerja agar kendala saat menggunakan scan QR code bisa diminimalisir. Oke, itu saya punya Pak De. Makasih. Oke, makasih banyak Pak Berno atas sharingnya terkait dengan tera ulang. Jadi di kegiatan tadi yang pertama, coba kembali slide 1. Iya, kegiatan ini bisa menjadi judul aktualisasi mengoptimalkan penggunaan smartphone.
optimalisasi penggunaan. Nggak usah optimal karena memang belum pernah ini kan. Ini kan sesuatu yang baru. Jadi nanti misalnya ini jadi aktualisasi, rancangan aktualisasi adalah penggunaan smartphone, petugas tera ulang alat UTTP dengan aplikasi ringan, Google Sheet dan QR Code. Ya, ya, dari setiap kegiatan itu dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Jadi sepintas dari tayangan tadi sudah lengkap mulai dari perencanaan sampai ke pelatihan gitu ya. Melakukan koordinasi dengan pimpinan ini perencanaan ya. Kegiatan perencanaan yang tahapannya adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan, melakukan koordinasi dengan tim tera ulang terkait dengan kebutuhan sistem pencatatan digital. Di perencanaan ada dua, ini dipisah antara pimpinan dengan tim tera ulang, ya, koordinator tim tera ulang. Ya, kegiatan keduanya lanjut di bawahnya, mencari referensi data timbangan, mendesain format Google Sheet ini kegiatannya adalah mendesain format Google Sheet sebagai database hasil tera ulang. Tahapan kegiatannya adalah mencari referensi data, ya, mendesain format itu sendiri dan membuat QR code. Tiga. Ya, kalau dari tiga ini judul besarnya mendesain. Ini Pak D, jadi bagaimana? Ini dibuat jadi satu Pak D? Iya, eh, mendesain format, Ah, membuat QR code dengan yang di atasnya itu satu rumpun dengan oh, dengan mencari referensi itu satu rumpun. Ini oh, tahapan kegiatan dijadikan ada kegiatannya, kegiatan besarnya mendesain format Google dan membuat QR code judulnya. Tahapannya mencari referensi, mendesain format, membuat QR code. ya. Oke, berikutnya. Nah, pelatihan ini jadi kegiatan, bukan tahapan. Ya, pelatihan singkat, petugas secara ulang. Jadi kegiatan ini terdiri dari tahapan-tahapan. Jadi kalau pelatihan singkat, tahapan pertama menyiapkan bahan dan tempat, kemudian pelaksanaan pelatihannya, kemudian simulasinya Pak Berno. Praktek dulu, teman-teman. Kan sudah desainnya sudah Pak Berno siapkan. Sekarang pelatihan tim tim Tera, tim Tera ulang kan yang menyiapkan bahan dan tempat mungkin narasumbernya kan Bapak sendiri. Ya, bahan dan tempat saja baru pelaksanaan ini pelatihan Tera ulang kemudian simulasi yang ketiga. Ya, harus disimulasikan kemudian dipraktekkan. Simulasi itu ya di tempat pelatihan karena belum belum praktek di lapangan, belum implementasi dan ya itu kegiatan ketiga pelatihannya. Kegiatan keempatnya implementasi. Ambil sampel satu dua tempat nih. Nah, implementasi Itu ada ini Pak D ya, dibikin dokumentasi di lokasinya Pak. iya di implementasi ini melaksanakan tera itu ya kemana lokasinya ya.
Ya kan ini 1 bulan. Itu sampelnya berapa ya anu, yang layak gitu ya, Oh, kayak Tera gitu. sampel yang layak maksudnya bagaimana Pak De? Mungkin anu dari kalau saya sampelnya dari kan tadi ada berbagai merek, berbagai jenis gitu ya. Merek ini dengan jenis ini di Tera satu, merek lainnya satu gitu. Oh iya iya. Mungkin ada, iya, ada 5 merek atau 5 jenis. Nah, timbangan kan macam-macam. Jenis ini di Tera satu, jenis yang satunya satu. Mungkin ada 5 yang di Tera. Diimplementasi itu sampel saja karena cuma 1 bulan. Ternyata dari 5 itu sudah implementasi ya, pelaksanaan Tera ulang di lokasi sampel gitu ya. Kemudian yang kedua analisisnya nih. Hasil yang didapatkan dari Tera itu apa saja gitu ya. Dari yang diharapkan kan misalnya, oh ternyata dari 5 ini bermasalah semua gitu. Pokoknya kayak hasilnya dan hasil Teranya seperti apa gitu ya. Kan yang kegiatan pertama uji Tera, kemudian yang kedua diimplementasi nih hasil Teranya, ya. Kalau bayangan saya di lapangan, dari sampel itu banyak yang timbangan yang sudah jalan itu banyak yang nggak sesuai gitu. Jadi misalnya dari 5 ini kalau dipersenkan ya, ya hanya 30% atau 30% yang benar timbangan yang ada di lapangan ini. Yang 70% tidak benar. Itu maksud saya. Analisisnya begitu maksud saya. Mungkin Pak Berno lebih paham ya bahasanya. Iya Pak De, maksudnya saya mencoba memecahkan masalah yang sederhana dulu Pak De. Waktu Mm-mm. pertama kali turun, yang saya rasakan kendalanya itu kan di timbangan itu kan kita harus melakukan pencatatan kan Pak De sebelum kita melakukan tera ulang. Jadi Iya. sebelum kita melakukan pencatatan, data yang kita perlukan seperti nama pemilik timbangan, nomor Mm-mm. seri, terus Mm-mm. kapasitas maksimal timbangan itu, terus Mm-mm. merek, terus tanggal teranya, kayak kayak begitulah Pak De maksudku. Jadi dengan di scan-nya itu kita bisa diarahkan langsung ke datanya sampai sebatas namanya itu Pak De. Karena kendalanya tuh saya rasa karena beda merek posisi nomornya itu kadang ada di bawah, kadang ada di atas, kadang tidak ada sama sekali karena tergesek begitu hilang dia Pak De. Nah dengan QR code itu mau timbangannya Mm. labelnya rusak bagaimana, kapanpun QR code-nya masih ada itu kita langsung tahu spesifikasi timbangannya seperti itu Pak. Mm. Oke, oh. Sebatas itu ya supaya Ya, tahun depan tertib gitu ya untuk di teranya. Oke. ya, Pak. Oke. Jadi supaya mudah. Oh ya, oke berarti implementasinya itu membuat ini statusnya timbangan itu, ya supaya dia punya status. Oke. Nah, berarti pelaksanaan uji tera yang kedua memberikan statusnya ya untuk tertib tera lagi gitu ya. Oke. Itu anunya ya. Nah, evaluasinya itu nanti ya, diidentifikasi semua punya ini spesifikasi mereknya apa, timbangannya apa, harus ditera kapan gitu ya. Nah, betul Pak De. Oke, untuk menertibkan ini teranya gitu ya, karena itu salah satu kalau ukur untuk kebenaran timbangan gitu ya. Iya Pak De. Kalau nggak ada itunya bisa jadi legal, ilegal gitu ya. Nanti Ya, timbangan nggak benar dipakai gitu. dia harus anu Pak De, harus setiap tahun satu kali di tera. Jadi ada kayak kita kasih keluarkan
eh, apa ini namanya surat SK begitu, dan kalau ini berlaku Hmm, sampai tanggal sekian di tahun depan. Nanti kalau sebelum tanggal itu mereka hubungi lagi kita untuk datang Tera di situ. Batera lagi ya. Kayak STNK dan begitu. Ya, kir timbangan. Iya, timbangan. Oke, ya, oh, ya, oke. Ya, menertibkan kir timbangan berarti outputnya yang didapatkan. Aktualisasi ini kan ada indikator keberhasilan Bapak Ibu adik-adik. Kalau semacam Pak Berno ini indikator keberhasilannya adalah didapatkannya timbangan yang bertera dari yang tidak bertera menjadi timbangan yang ada teranya gitu ya. Nah, untuk pelaksanaannya supaya Pak Birno dapat lebih banyak, nggak cuma 5, kan membentuk tim. Oh ya, oke. Berarti di implementasi tadi Pak Birno diawali membentuk tim Tera dulu, baru eksekusi, baru pelaksanaan Tera, baru analisis hasil. Iya, karena supaya banyak, misalnya Pak Birno timnya ada 3 orang. Satu orang 5 misalnya, jadi 15. Ya, jangan terlalu sedikit, no, karena nanti kalau terlalu sedikit, 1 bulan, eh, maksudnya Pak Beno bisa ukur-ukur dan ini 1 bulan ini kayaknya jangan memberatkan saya, jangan terlalu ringan gitu. Berapa? Kan kalau saya tidak bisa ngukur, Pak Berno yang ukur. Nah, dan tuntutan di aktualisasi juga boleh tim diarahkan ke tim sekarang kolaboratif. Ya, oke, tinggal itu sih tambahannya dari yang tulisannya Pak Berno ini implementasi. Yang pertama membentuk habis pelatihan tadi di implementasinya membentuk tim Tera, kemudian pelaksanaan uji Tera, analisis ini analisis hasil Tera bahwa dari yang ada sudah sekian yang di Tera dan nanti ada rencana tindak lanjut di aktualisasinya melanjutkan uji Tera ya untuk lokasi lainnya gitu. Jadi eh, Pak Bernard tentukan no sampelnya di mana, misalnya di pasar kah, di pertokoan mana, di Parigi gitu ya. Ya, yang enak lah, yang orangnya yang diminta uji teranya itu orangnya enak, welcome. Jangan orang yang biasanya kalau orang nggak jujur marah-marah didatangi orang Tera itu disangka menyelidik. Ya, oke. Untuk nilai-nilai berakhlaknya, narasinya sudah operasional ya, selalu melibatkan misalnya ini semua pihak agar sistem yang dirancang sesuai kebutuhan bersama. Selalu menunjukkan bahwa ini kolaboratif di dalam kegiatan ini. Ya nanti ininya disesuaikan. Ada yang 2 tadi ya, pelatihan ini kolaboratif, harmonis, pelayanan juga Pak. Akuntabel juga ini pelatihan ini. Pelayanan kena, akuntabel kena gitu ya. Oke, yang di atasnya coba membuat QR code ini ada kompetennya ya, ada tanggung jawabnya karena terkait dengan Tera, loyal juga, orientasi pelayanan. Di atasnya mendesain format ini adaptif, kompeten, akuntabel juga. Mencari referensi data timbangan, kompeten, adaptif, pelayanan juga boleh. Pelayanan itu paling banyak di mana-mana ini masuk. Terus di atasnya lagi
melakukan koordinasi ini, kolaborasi, harmonis, kompeten, akuntabel. Ya ini. Kalau saya pikir adik-adik sudah berapa sesi nih soal berakhlak sehingga sangat paham dengan nilai-nilai berakhlak. Oke. Sudah dari sini nanti insya Allah sudah jadi rancangan aktualisasinya. Tinggal itu. Oke, makasih Pak Berno. Kasih Pak di Iya. Oke. Jadi macam-macam kadang-kadang evaluasi itu disendirikan satu kegiatan, tapi kayak kasusnya Pak Birno tadi evaluasinya jadi satu dengan implementasi karena lain apa kasus lain spesifikasinya. Kalau di teman-teman kesehatan biasanya buat kuesioner, jadi ada post eh, free and post test gitu ya, sehingga dievaluasinya dia sendiri gitu. Ya tergantung dari apa yang dituangkan. Oke, baik, Pak. Ada lagi siapa yang mau sharing? Silakan Pak Andi. Baik, Pak. Bismillah, tapi Pak. Ya, Jadi isu yang saya angkat ini, Pak, belum adanya sistem pendataan dan monitoring administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Parigi Selatan, Pak. iya, Jadi kegiatan pertama itu, Pak, dimulai dengan penyusunan dan penetapan SOP. Tahapannya penyusunan draft SOP. Nilainya itu akuntabel dan loyal, Pak. Akuntabel penyusunan dilakukan jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian loyal komitmen mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku. Kegiatan yang kedua, rapat koordinasi penyempurnaan, akuntabel, harmonis, kolaboratif. Akuntabel, hasil rapat harus dapat dipertanggungjawabkan. Harmonis, membangun komunikasi baik dengan semua pihak. Kolaboratif, melibatkan berbagai pihak dalam penyempurnaan SOP. Kemudian penetapan SOP, ada akuntabel dan loyal lagi, Pak. Dokumen penetapan resmi menjadi dasar kerja, kemudian loyal melaksanakan SOP yang sudah ditetapkan secara konsisten. Kemudian kegiatan yang kedua itu pengembangan sistem dan digitalisasi, Pak. Tahapan kegiatannya membuat aplikasi sederhana, Excel atau Google Sheet, Spreadsheet. Nilainya ada kompeten, membutuhkan keterampilan teknis, mengelola data digital, kemudian adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kolaboratif, kerjasama antar tim dalam perancangan. Kegiatan yang ketiga, Pak, ada sosialisasi dan pelatihan aparat desa. Nah, tahapannya itu ada sosialisasi SOP dan sistem. Sini nilainya pelayanan, memastikan aparat desa memahami aturan dan sistem. Kolaboratif, keterlibatan bersama dalam kegiatan sosialisasi. Kemudian yang kedua, pelatihan teknis, ada nilainya kompeten, meningkatkan kemampuan aparat desa dalam penggunaan aplikasi. Yang ketiga, pendampingan implementasi awal. Nilainya akuntabel, pelaksanaan sesuai aturan dan prosedur, kemudian nilai harmonis, pendampingan dilakukan dengan ramah, saling menghargai, kolaboratif, saling mendukung antar tim. Kegiatan yang keempat, pendataan ulang dan verifikasi. Pendataan ulang administrasi desa. Akuntabel, data yang dicatat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian verifikasi dan validasi data. Nilainya akuntabel, memastikan keabsahan data dan kompeten, keterampilan teknis dalam pengecekan data secara detail. Kegiatan yang terakhir, Pak, implementasi penuh dan monitoring. Tahapan kegiatannya implementasi sistem informasi pendataan. Nilainya
akuntabel, sistem dijalankan sesuai SOP, kemudian loyal, konsistensi, aparat. Maaf, Pak, ada orang menelpon. Kemudian loyal, konsistensi, rapat dalam menggunakan sistem, kemudian kolaboratif, butuh kerjasama lintas pihak. Tahapan yang terakhir, Pak, monitoring dan evaluasi berkala. Akuntabel, hasil evaluasi transparan dan terdokumentasi. Sekian, Pak. Oke. Eh, Judulnya tadi apa? Di atas tadi? Belum adanya sistem pendataan dan monitoring administrasi pemerintahan desa di kecamatan. Hmm, Administrasi pemerintahan desa di kecamatan Paris ya. Dulu saya juga bingung mau ke Paris gitu ya. Ternyata Parcel, Parigi Pak. Parigi Selatan, Paris. Oke, Parsel. Oke. Yang tadi. Administrasi desa. Dalam hal ini administrasi apa? Oh, jadi ada 4, Pak, administrasi pemerintahan itu, Pak. Ada yang Hmm, administrasi umum, administrasi hmm. kependudukan, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan, Pak. Jadi yang diambil yang mana? Keempatnya, Pak. Oh, keempatnya. Ya. Oke. Administrasi umum tidak kebanyakan itu. Oh, mungkin nanti nanti dilihat ulang, Pak. Barangkali Iya, di administrasi kependudukannya atau umumnya. oke. Ya. Boleh juga semua fitur disiapkan empat, tapi dalam sampelnya nanti datanya yang di jumlahnya dibatasi ya. Ya. Empat-empatnya ada, tapi mungkin lima-lima misalnya 5-5 dokumen semua atau 10-10 gitu. 5-5 dokumen satu data kan 4 data ya Iya. ya administrasi umum 5 misalnya seperti itu dan sampelnya juga desa Iya, ada satu 10 desa saja kan, Pak. Ya, iya sampelnya berapa desa 10, Pak. 10 desa Iya. jangan kebanyakan 1 bulan loh bisa Kak. Hah? Nanti kan Pak tinggal dihubungi, Pak. Oh dia ini Koordinatornya. anu Nanti saya, dikasih link dia iya, dikasih link oh iya jadi sekalian kalau kumpul semuanya. ya nanti dikondisikan ya Iya. dikondisikan. Hmm, kalau desa kalau Pak ini kepala desanya apa mendukung begitu ya kasih semua tapi kalau kepala desanya ada yang lalot-lalot nggak usah anu di apa nggak usah dipakai menyulitkan di Oh, aktualisasinya. Oke, dari lapangan desanya disampel. Kalau menurut saya 2 saja, 2 desa dulu. Kalau memang kan administrasinya tadi sudah 4 macam. Sampel, ya kalau mau mau semua silakan gitu ya. Tapi ada minimalnya 2 misalnya. oh iya, Pak. Minimal 2 tapi datanya fix gitu. Karena data itu ya gampang-gampang susah. Ketika diminta ternyata banyak bolong-bolong gitu ya. Ya, sehingga nanti Pak Andi pilih-pilih ya untuk desa yang lengkap-lengkap dulu, ya, ya. Kemudian itu dari sisi lapangannya diambil dari 4 terserah mau tapi disiapkan semua kan 4 tadi datanya terserah mau diisi semua atau 3 saja atau semua tapi sampel-sampel desanya juga 2 saja. Oke, Oh iya, kalau Pak. bisa lebih silakan. Tapi kita di seminar itu kasih 2. Ketika di lapangan jadi 3 tempat desa, kita ceritakan. Dulu rencana aktualisasi saya administrasi 2 desa dengan 4 data. Di lapangan ternyata bisa 4 desa. Diceritakan bahwa ada peningkatan dari rencana. Jadi kalau rencananya itu nambah, itu enggak apa-apa, jangan sampai kurang.
Misalnya dua desa ternyata datanya yang terkumpul hanya satu desa, itu yang tidak boleh. Begitu anunya teknik eh, eh, ke pengujinya dan begitu. Ya. Oke, kemudian penyusunan dan penetapan SOP ini adik-adik, memang SOP ini selalu ada minimal alur kerja ya. Alur kerjanya kita untuk menyiapkan digital ini apa-apa ini tahap-tahapannya, alur kerjanya. Menyiapkan dulu, baru mendesain, kemudian menghubungi aparat desa, memberikan link, gitu ya. Kemudian meminta data, kemudian menerima data, mengklasifikasikan data, habis itu apa tindak lanjutnya, alur kerjanya seperti apa. Tentunya teman-teman lebih tahu karena teman-teman yang melakukan setiap harinya. Oke. Sama dengan Pak Berno tadi kan ada alur-alurnya itu. Bagaimana cara mentera itu ada alur kerjanya. Nah, secara rinci ya, untuk tim tim Tera itu dikasih alur kerja. Oke, ini untuk ini penyusunan dan penerapan SOP ini kegiatan yang kedua. Pertama kan perencanaan Pak. Adik-adik untuk kegiatan pertama itu wajib ya etikanya konsultasi dengan mentor itu ada ya. Perencanaan konsultasi dengan mentor, kemudian konsultasi dengan kalau ini kan ini kawan yang inilah tahu IT lah ya, walaupun Pak Andi tahu, tapi berdiskusi juga dengan teman yang pintar IT, ya, yang walaupun sederhana gitu ya, walaupun Google Sheet atau Spreadsheet ya. Itu yang pertama, konsultasi sama atasan kita bahasanya konsultasi, kemudian diskusi dengan tim IT. Kemudian yang kedua ini Pak, penyusunan dan penetapan SOP. Yang mulai mencari referensi dulu, ya membuat SOP, mendiskusikan SOP, Bapak mendesain dulu kan, habis itu diskusikan juga kan sama senior-senior, sudah betul nggak Pak SOP-nya yang dibuat. Jadi tahapannya tiga. Mencari referensi, membuat SOP, mendiskusikan SOP-nya ke ke senior, ke orang-orang yang kompeten dalam bidang SOP. Dan di dalam SOP itu ada alur kerja. Jadi alur kerja itu bagian dari SOP. Kalau sudah SOP berarti di dalamnya ada alur kerja. Kalau tidak ada SOP, adik-adik buat alur kerjanya tadi yang Pak Berno tadi kasusnya alur kerja ini melakukan tera. Ya. Kemudian pengembangan sistem dan digitalisasi ini, oh iya, habis SOP-nya ya, sistem dan digitalisasi. Ya, ini mendesain gitu ya. Membuat formnya, form-form yang mau diisi itu kan dibuat ya, didesain form-form yang dibuat itu. Nah, bentuknya seperti apa. Habis itu membuat linknya, no, yang ketiga, ya, tahapannya ya tadi. Ya, boleh mencari referensi, membuat sistem, mendesain sistemnya, membuat formnya, mendesain sistemnya, kemudian memberikan linknya, gitu ya. Menyiapkan, belum belum diberikan karena belum sosialisasi. Nanti setelah sosialisasi SOP, ya, di dalamnya ada sistemnya kan, kemudian pelatihan teknis. Ini simulasinya maksudnya di dalam sosialisasi itu ada bukan sosialisasi dengan pelatihan ya Pak, seolah-olah kegiatannya dua.
pelatihan ini di dalam sosialisasi ini, simulasi mungkin bahasanya ya. Iya, Pak. Satu Simulasi kegiatan itu, atau Pak. praktek. Ya, iya, praktek teknis. Ya. Iya. Kan pertama sosialisasinya, prakteknya, pendampingannya. Setelah praktek, pendampingan dalam hal ini data yang real, Bapak dampingi. Kalau perlu Bapak yang ke desa, jemput bola. Kan data-datanya ada di desa. Bapak kan mendampingi, jadi bagusnya Bapak ke desa untuk menginput itu untuk pertama kalinya kan. Orang desa yang input, tapi Bapak lihat-lihat. Kalau misalnya ada kurang pasnya, Bapak yang kasih tahu. Itu pendampingan. Oh, tapi Pak di sini Pak, pendampingan implementasi awal maksudnya Pak data-data yang ada di desa sekarang. Yang Mm-mm. Pak nanti kemudian pendataan ulang administrasi desa Pak. Jadi ini nanti Kalau data baru. implementasi awal yang anu masih latihan maksudnya. Iya Pak, data yang sekarang Oh, yang mereka pegang Pak. oh yang sekarang terus. Kemudian Kalau pendataan ulang, data yang mana? ini sudah yang baru Pak. Ya, maksudnya kriterianya yang lama dengan yang baru bagaimana? Kalau rata-rata sekarang itu Pak, data yang desa pegang itu 4 tahun yang lalu Pak. Hmm, 2020, 2021. hmm. Oh, jadi yang update ini ya, update Iya. pendataan yang terkini dan oh, ya pendataan yang sekarang ini yang ada gitu ya kan kayak umum apa dan sebagainya empat tadi itu. Berarti Pak pendampingannya ini masih di tempat sosialisasi ya, ya pakai data-data yang lama itu ya. Iya. Mm-mm. Masih latihan di ini disosialisasi kalau pendataan ulang dan verifikasi sudah data yang sebenarnya. Ya, data yang sebenarnya saat ini, data yang terupdate kan, data terkini. Maksudnya gitu kan, Iya Pak. pendataan ulang administrasi desa. Iya, oke. Kemudian verifikasi dan validasi. Oke, oke. Terus implementasi no, sistem informasi. Implementasinya apa ini? Implementasi sistem, informasi pendataan, monitoring, dan evaluasi. Hmm, kalau 4 dengan 5, apa bedanya? Kan pendataan ulang tadi, oh ini Ini yang implementasi dan berkelanjutan Pak. monitoringnya yang terakhir gitu ya. Iya Pak. Eh, Jadi di sini nanti yang Kan, rehabilitasinya sudah Pak. iya, oh maksudnya Bapak kasih waktu, no? Kan ini pendataan ulang, misalnya 2 minggu terakhir, sehingga ada ini implementasi dan monitoring ini. Akhirnya Bapak ini memantau kan. Yang kelima ini pemantauan kan. Ya seberapa respon itu desa-desa mengisi data itu kan yang dimaksudkan. Iya Pak. Ya, oke. Finalnya. Ya finalnya jadi 2 minggu terakhir atau 1 minggu terakhir. Kayaknya 2 minggu terakhir deh kalau menurut saya karena banyak. Kalau 2 desa tadi 1 minggu terakhir nanti tergantung kegiatannya di lapangan. Ya. Supaya Bapak nggak terlalu sibuk 2 desa 1 minggu terakhir itu monitoring sudah seberapa banyak yang diinput dengan jenis-jenis datanya gitu ya. Kan Bapak ada target ini ceritanya. Umum itu datanya seperti ini, pembangunan seperti ini, kan gitu. Ternyata yang masuk di input menurut Bapak baru 50% ini dari harapan Bapak tulis no 50% di pembangunan.
oh kayaknya baru 20% dari yang saya harapkan. Kan mereka yang input ceritanya, bukan Bapak. Jadi nanti dilaporkan, tapi walaupun cuma 20% itu sudah ada eh, peningkatan yang tadinya tidak ada sama sekali, sekarang sudah ada 10%. Adik-adik jangan bayangkan bahwa target harus 100% tidak. Ya, sekali lagi kita kembali lagi ke hakikatnya apa sejatinya aktualisasi ini adalah sebuah nilai-nilai berakhlak yang tertuang di dalam kegiatan yang nilai berakhlak yang diimplementasikan di kegiatan aktualisasi. Jadi kalau persen-persen biar cuma 10%, enggak apa-apa. Yang penting ada ekstrimnya adik-adik, ada satu orang yang pakai kita punya. Ya, misalnya kayak tadi Tera. Hanya dua orang yang mau di Tera, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya niat baik menyiapkan. Kalau yang di Tera nggak mau, cuma dua orang, cuma satu orang, nggak apa-apa. Ekstrimnya dan begitu. Nah, nanti ini juga misalnya dari 10 desa gitu ya. Nggak apa-apa Pak Andi share semua ke 10 desa nanti. Lihat di lapangan siapa ini sebetulnya yang respon. Nah, gitu. Bisa anu kan laporannya bisa diamati. Oh ternyata ya data itu gampang-gampang susah ya. Ya kan banyak sekali ini soal pendataan ini keterlambatan data itu sering saya dengar Iya di Pak, betul Pak. mana-mana, di mana-mana bukan hanya di kecamatan, di OPD, di keterlambatan laporan itu sudah ada anunya apa aplikasinya masih juga lambat-lambat ya mau dicambuk baru setelah laporan gitu. Begitu Pak, ya. Oke, jadi ini bahasanya yang implementasi ini implementasi eh, ini ya dirubah yang lebih jelas ya implementasinya ini ya. Pemantauan terhadap penginputan data di aplikasi. Enggak, ininya sudah betul. Tadi implementasi dan monitoring tadi betul yang tahapannya. Ya. Pemantauan ini penginputan data. Monitoring ya, tidak nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, analisis hasilnya. Harapan Bapak dengan yang analisis hasil input data. Yang Bapak harapkan dengan yang terjadi, nggak apa-apa dianukan. Ya, nanti pasti begitu. Ya, pasti kurang, tapi ada yang masuk sudah syukur gitu ya. Iya, artinya kita jangan berpikir saya tambah-tambah deh supaya persennya naik, jangan. Karena aktualisasi ini bukan hasilnya proses yang kita lakukan terkait dengan nilai-nilai. Tapi kegiatannya harus runtun gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Walaupun ini sebetulnya sebuah nilai-nilai yang diterapkan dalam aktualisasi, kegiatannya harus runtun atau lengkap yang seperti saya sarankan ke Pak Bernu tadi, Pak, kayaknya perlu implementasi Pak itu supaya nggak putus di jalan. Itu berarti ternyata aktualisasi itu aktualisasi harus sampai rampung, sampai selesai. Berarti 5 kegiatan ya, 6 dengan perencanaan Pak ya. Iya Pak. Ya, 6 dengan perencanaannya. Oke. Nanti pokoknya di maksimal di lapangan, tapi dipilah yang lengkap misalnya datanya 4 tadi,
Kalau dua saja boleh gitu, tapi kalau empatnya ya silakan saja. Tapi namanya kayak Google Spreadsheet atau Google Sheet itu nggak pengaruh sih mau dua mau empat ya Pak Andi ya. Iya, nggak Iya, pengaruh Pak. membuatnya itu nggak beda jauh waktunya misalnya yang dua saja atau yang empat. Kalau buat desainnya ya sama misalnya 3 jam ya sama-sama 3 jam. Cuman isinya saja nanti. Oke untuk sementara cukup ini saya coba-coba dari ininya tadi dari berakhlaknya. Coba penyusunan SOP, ada akuntabel, ada loyal, ada kompeten Pak. Nyusun SOP itu harus kompeten ya, ditambahkan nanti. Ya, ya sekali lagi kan saya bilang tiga, tapi tidak harus tiga, tapi melatih kita untuk menghabituasikan nilai. Lanjut Pak, yang tadi. Oke, rapat, koordinasi, kolaborasi, harmonis, akuntabel sih. Penetapan SOP. Iya ya. Penetapan SOP ya ada kompetennya juga Pak. Pelayanan juga kalau sudah jadi SOP itu menjadi acuan untuk tim, untuk aparat desa, melayani aparat desa kan nanti aja ya. Ini ini nggak usah di anu, tambah-tambah lagi. Hanya nanti ketika diaktualisasi ditambahkan. Kalau penugasan nggak usah lagi. Oh iya. Oke. Membuat kan ini teman-teman sebentar sudah ini store tugas di Sinergi. Jadi nggak usah dirubah-rubah lagi, di store aja. Ini hanya bahan untuk aktualisasi. Membuat aplikasi kompeten, adaptif, kolaboratif juga karena dengan tim ya, dengan teman tim IT lah bahasa tulisannya ya. Sosialisasi SOP dan sistem sosialisasi itu akuntabel juga. Tanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi itu kan pelayanan juga kolaboratif, harmonis banyak. Kemudian di pelatihan teknis ini ya, anunya tadi prakteknya ada kompeten, ada harmonis, ya. Kolaboratif kan yang dilatih aparat desa harus mendukung sosialisasinya kita. Kemudian pendampingan kompeten, akuntabel, harmonis. Oke, yang keempat, pendataan ulang administrasi desa. Kompeten, akuntabel, kolaboratif karena kita memberikan kesempatan orang desa untuk berkontribusi. Ya, ada kolaboratifnya, tambahin. Akuntabel, kolaboratif, pendataan ulang itu ya. Kalau ini loyal juga kan, mendukung program. Di pendataan ulang administrasi desa itu ada akuntabel, ada pelayanan berorientasi kolaboratif, ada loyal gitu ya. Mendukung sebuah aturan yang disepakati bersama. Verifikasi dan validasi ini Bapak sendiri kan. Ya, ada kompeten, ada akuntabel, ada menyajikan data dengan benar, kemudian ada berorientasi pelayanan. Dan ini data-data ini menunjang akreditasi kecamatan kan Pak Andi. Iya, Pak. Iya, sehingga ada di verifikasi dan validasi data ini ada kompeten, akuntabel, ada loyal gitu ya. Dan untuk akreditasi.
Yang kelima, implementasi ini bertanggung jawab atas hasil. Jadi kalau Pak Andi hasilnya adalah ya telah terinputnya data A, B, C, D sebanyak sekian persen. Begitu. Hasil akhirnya nanti. Kan ditanya di ujian akhir, apa indikator keberhasilan Anda di aktualisasi ini? Terinputnya data umum, data pembangunan sekian persen, data pembangunan sekian persen dari 2 desa, dari 6 desa. Kayak kesimpulan kan. Oke, untuk sementara itu Pak. Ini. Iya, terima kasih Pak. Yang mana tadi yang diganti tadi, yang saya ada tulis pemantauan tadi. Nah, Di sini Pak. apa tadi ditulis pemantauan? Saya tulis di sini Pak. Oh, Ada oh di pelayanan, situ tadi. loyal dengan Iya, iya, kolaboratif. oke, oke, oke. Oke, makasih Pak Andi. Ya, Iya, untuk makasih Pak. sementara. Oke, siapa lagi dari teman-teman? Satu lagi, masih jam 8.43. Kalau satu lagi kan jam 9.15 kita istirahat ya. Siapa? Ayo, teman-teman. Hai Pak. Iya, silakan. Ya, teman-teman yang lain dengan contoh teman-teman kita ya yang sharing pada malam hari ini bisa diambil maknanya sehingga aktualisasinya adik-adik juga hampir mirip-mirip ya sehingga eh, menjadi bekal lah untuk adik-adik. Hmm. Ya, silakan Pak Jeremy ya Iya, ini ya. iya Pak. Jadi untuk isu yang saya angkat Pak itu belum efektifnya alur belum tunggu, Pak. Belum efektifnya mekanisme alur keputusan bupati di bagian hukum. Belum apa efektifnya? Mekanisme alur keputusan bupati Pak di bagian hukum. Hmm, ya, Jadi untuk kegiatan yang pertama itu Pak, saya melakukan identifikasi alur kerja yang sementara berjalan. Untuk hmm. tahapannya itu yaitu mengumpulkan informasi alur kerja, pengajuan draft keputusan bupati yang selama ini berjalan. Terus untuk nilai berakhlaknya itu ada berorientasi dalam pelayanan, yaitu memastikan alur yang dibuat nanti memberikan kemudahan bagi SKPD, Pak. Untuk tahapan yang kedua, melakukan Hmm. diskusi singkat dengan atasan atau pegawai yang terlibat. Untuk nilai berakhlaknya itu yaitu Pak, kolaboratif. Ya, langsung aja Pak Jeremy, yang langsung aja satu-satu ya. ya, Oh ya, dulu ini yang pertama tadi kan baru pelayanan. Ada kompetennya juga, Pak. Ya, dikali saja, di cross saja. Oke. Ya. Eh, Pak, presentasi aja duluan. ya. Supaya enak, supaya nggak terputus-putus. Untuk Silakan lanjut. kegiatan yang kedua itu penyusunan draft flow chart, yaitu membuat draft flow chart sederhana dari hasil identifikasi. Terus tahapan yang kedua, mengonsultasikan draft dengan mentor atau atasan untuk mendapatkan masukan. Kegiatan yang ketiga, yaitu finalisasi flowchart atau SOP singkat di sini. Tahapannya itu menyempurnakan draft flowchart sesuai masukan dari mentor. Dan tahapan yang kedua yaitu membuat versi final yang lebih mudah dipahami dalam bentuk visual sederhana yang jelas. Yang tahapan yang ketiga yaitu menyusun bahan sosialisasi, mungkin berupa slide, poster, PDF yang ringkas, Pak.
Kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi ke SKPD. Jadi tahapannya di sini yaitu menyampaikan flowchart kepada SKPD melalui rapat koordinasi atau media daring. Tahapan yang kedua menjelaskan alur secara singkat dan jelas. Dan tahapan yang ketiga mengumpulkan masukan dari SKPD terkait implementasi alur yang telah dipaparkan. Dan kegiatan yang kelima yaitu evaluasi dan dokumentasi. Tahapannya itu mengevaluasi efektivitas flowchart dari hasil masukan SKPD. Dan tahapan yang kedua yaitu menyusun laporan pelaksanaan, yaitu dokumentasi plus rekomendasi perbaikan dari SKPD. Oke, yang pertama identifikasi alur kerja yang berjalan. Ya, kan ini ada pelayanan, ada kompeten, ada tanggung jawabnya Bapak juga sebagai bagian hukum kan, akuntabel juga. Ya, Iya. Mengumpulkan informasi alur kerja pengajuan draft keputusan Bupati yang selama ini berjalan. Melakukan diskusi singkat dengan atasan pegawai. Terus diskusinya nggak dengan tim internal Pak, hanya dengan mentornya saja, dengan eh, atasannya, atasan dengan rekan-rekan kerja yang tim. terlibat, Pak. Iya, Ya, iya, dengan tim ya. Berarti mengumpulkan informasi, melakukan diskusi singkat dengan atas. Oh, ini ada pegawai yang terlibat ya, ya. tim internal ini. Oke. Dari dan mengumpulkan. Oke. Oke, kan tadi Pak ada kegiatan pertama biasanya kita diingatkan eh, konsultasi dengan mentor dulu ya. Oh iya, Pak. Iya, jadi tambahin satu di atasnya mengumpulkan itu. Konsultasi dengan mentor dulu, mengumpulkan ini baru diskusi dengan mentor dan tim internal ya, sesama temannya Pak Jeremy yang satu bagian itu, Ya, satu unit. Kan ya. bagian hukum ada berapa bidang-bidang lagi itu ya. Itu kalau di kabupaten Kabak itu kan ada bawahannya Pak. Itu Ya. apa istilahnya? Bidang atau apa? Atau kasub? Kasubag, Pak. Kasubag ya. Ya. Itu eselon 4 itu. Eh, Kasubagku masih eselon 3, Pak. Oh, eselon 3 juga ya. Iya, Iya. Berarti sama dengan kepala bidang. Oke, sudah. Kemudian kegiatan kedua penyusunan draft flowchart yang baru ini ya. iya. Membuat draft flowchart sederhana, mengkonsultasikan draft dengan mentor atasan untuk membuat draft. Oke. Oke. Kadang kadang itu saya akan memaksakan tiga, tapi nggak perlu lah gitu ya. Membuat flowchart itu kan ya, tapi nggak perlulah dua saja. Kadang nggak terlalu urgent untuk ditambahkan. Kemudian finalisasi flowchart, menyempurnakan draftnya, membuat versi final, dua, kemudian menyusun, oh dua saja ya, menyempurnakan dengan membuat versi final. Oke. Ya, ada 3, Pak. Menyusun bahan, oh ya bahan sosialisasinya, Iya, slide, poster, oke karena sudah final ya. iya, Oke, kemudian menyusun bahan untuk sosialisasinya. Nah, menyampaikan flowchart kepada SKPD melalui rapat koordinasi. Ini teman-teman kalau adik-adik mau ini menginformasikan ya, mensosialisasikan aktualisasinya, adik-adik nebeng di kegiatan-kegiatannya OPD ya, kegiatan-kegiatan kantor supaya tidak
mengeluarkan biaya. Misalnya ada event apa di Kabak Hukum. Nebeng sebelum kegiatan itu dimulai atau setelahnya, tergantung situasinya, langsung nebeng di situ. Memberikan informasi 30 menit gitu. Sudah terlaksananya sosialisasi ya. Kalau bisa jangan membuat kegiatan sendiri kecuali Zoom, itu nggak banyak biaya ya. Kalau pas tatap muka itu banyak biaya. Saya tahu adik-adik juga punya uang ya. Tapi kalau untuk ini kan porsinya untuk kantor gitu ya. Jadi seyogianya kantor yang nanggung gitu. Apa? Mungkin di dalam 1 bulan Pak Jeremy ada event apa gitu disosialisasikan ya. Ya, Ya ada event apa terkait dengan OPD tentunya. Menyampaikan flowchart, menjelaskan alur secara singkat, kemudian ada feedback juga dari SKPD. ya, Oke, mungkin ada saran dan masukan dari flowchart yang ada. ya. Oke. Kemudian evaluasi efektivitas flowchart dari hasil masukan menyusun laporan. Jadi ini bagaimana diimplementasinya Pak? Pak Jeremy? Ya, Pak. Kan ini flowchart ini kan flowchart sudah dibuat. Ini diterapkannya kapan untuk Kalau keputusan flow ini? selesai dibuat flowchartnya, Pak. Efektivitasnya alur alur keputusan bupati kan ini Ya, sudah jadi sudah fix sudah di sharing sosialisasikan ke OPD udah masukan udah final ceritanya gitu ya sudah dievaluasi. Terus untuk diterapkannya alur ini dalam keputusan bupatinya kapan? ini kita hanya membagikan ke tiap SKPD saja, Pak, terkait dengan alurnya Hmm, ini, karena biasanya SKPD itu pulang balik ke bagian hukum, Pak. hmm, Entah itu dokumennya kurang lengkap atau ada hmm, komunikasi yang kurang dari mereka, Pak, terkait dengan SK-nya mereka. oke. Oke, berarti di ininya Pak, di terakhirnya harus ada bahasa membagikan ini flowchart ini ke OPD sebagai kayak panduan begitu. Iya, Pak. Iya, begitu barangkali. Ya, membagikan flowchart dalam kurung panduan dalam ini alur keputusan bupati. Nanti bahasanya Pak Jeremy yang luruskan. Mungkin Semacam itulah. kalau saya rasa, Pak, Gimana? mungkin bisa dimasukkan di sosialisasi saja. Oh iya, disosialisasi ya. Tapi kan Bapak belum finalkan ini kan ada evaluasi ini Pak, Iya. efektivitas. Setelah Bapak evaluasi baru Bapak bagikan. Ya. Oh iya, Pak. Sudah Dari sudah masukan final, SKPD ya. ya Ya. sudah ya sudah final sekali. Atau di bawahnya itu ya setelah ini Setelah eh, ini, Pak, masukan feedback SKPD. itu ya Iya. feedback dari SKPD. Menyusun laporan dokumentasi rekomendasi perbaikan. Tidak, yang tadi ya, mengumpulkan masukan dari SKPD ini kegiatan 4 kan? Ya pokoknya sudah fix betul baru Bapak Bagikan. bagikan. Ya, Iya. ya, itu karena supaya selesai kegiatannya dan sudah tersampaikan ke mereka bahwa ada panduan alur inilah, ada alur ini yang perlu Bapak Ibu OPD cermati supaya nggak bolak-balik tadi ceritanya kan. Iya. Iya, walaupun secara implementasi di lapangan pasti masih tanya-tanya juga sama orang hukum. Oh iya, nanti implementasinya orang kadang-kadang lupa lagi apa. Tapi ini adalah salah satu upaya kita, ya salah satu upaya Pak Jeremy untuk memberikan yang terbaik. Ya dari pengalaman yang dialami kok sering bolak-balik.
Ya, ini dari alur ini kayaknya ada yang kurang pas sehingga harus didiskusikan. Ya, FGD ya ini sebetulnya intinya fokus group discussion untuk menghasilkan alur yang pas sekali yang sudah final baru kita informasikan ke UPD supaya nggak salah-salah lagi. Oke, oke, itu cukup ya. Kalau sudah dikasih alur masih salah-salah berarti orangnya itu orangnya yang salah. Nggak perhatian gitu ya. Tapi teman-teman kalau sudah bergelut di bidang hukum ya dalam hal ini SKSK apa yang gitu-gitu itu biasanya ya biar di OPD orang-orang hukum juga ya yang kerjakan, yang backgroundnya sarjana hukum, biar di OPD mana yang bagian yang gitu-gituan itu. Eh, pokoknya orang hukum itu bahasanya menurut saya bahasa khusus gitu, spesifik gitu. Jadi orang lain itu takut Pak dengan bahasa hukum itu. Ya, jangan-jangan salah ini. Jangan salah. Makanya itu ada apa? Kalau ada eh, membuat SK Bupati ya, harus difasilitasi ke provinsi itu sampai 2 minggu kan batas waktunya untuk fasilitasi. Ini internal di Kabupaten Parigi Motong yang terkait dengan SK-SK Bupati, ya, terkait dengan teknis masing-masing UPD. Terima kasih banyak atas sharingnya teman-teman ketiga teman kita dan eh, semoga ini menjadi eh, bahan masukan untuk teman-teman dalam melengkapi aktualisasinya. Kalau penugasan saya yakin semua buat tugas lah. Ya. Oke, makasih banyak teman-teman. Sesi ini saya cukupkan. Ada atau ada yang masih mau lagi satu teman-teman tidak apa tidak harus selesai jam 9 tapi kalau teman-teman masih ada satu boleh kalau sudah cukup juga boleh gitu. Oke, kalau sudah cukup, sekali lagi terima kasih banyak dan atas partisipasi kontribusinya adik-adik dan mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan dari saya selama memfasilitasi adik-adik di agenda 2. Oke, sehat selalu. Ketemu di klasikal ya, bulan Oktober ya, klasikalnya. Ujian akhirnya saya ingat, akhir Oktober. Ujiannya 31 Oktober. Ya, rancangannya berarti nggak lama loh ya. Ini agenda 2 itu, bentar, hari G ya. Oh, tanggal 20 ujiannya, seminar. Karena hari Senin, Selasa, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Oke. Tadi boleh saya bertanya, Iya, iya, silakan. Senin, Selasa, Rabu itu agenda 3. Dengan agenda 4 sudah. Senin agenda 3, Selasa agenda 3 dengan agenda 4, Rabu agenda 3 dengan pembimbingan. Kemudian sampai pembimbingan tanggal 20 ujian kita. Ujian seminar. Bukan ujian, seminar rancangan. Oke, saya silakan Bu Nila ya yang mau tanya. mungkin terkait dengan rancangan aktualisasi nanti, Pak D. Saat Mm-mm. menyusun rancangan aktualisasi nanti, apakah semua ide gagasan atau pemecahan masalah yang sudah kita buat sebelumnya itu dilakukan atau diimplementasikan di kantor, Pak D? Misalnya ada 8 ide gagasan atau pemecahan masalah itu, apakah 8-8-nya dilakukan atau yang memungkinkan saja? Oke.
Tidak semua, ya bisa saja satu. Misalnya kan penyebabnya ada 8 penyebab masalahnya. Ternyata bisa diselesaikan dengan 1 poin digitalisasi misalnya. Oh, 1 poin ini menjawab semua ini, gitu. Kayak yang saya contohkan tadi, ada rancangan tadi dari 10 ternyata 4 jawabannya gitu. Ya boleh cuma 2 atau 3 boleh Bu Nila, nggak harus semua. Ya, sedangkan yang judul sudah spesifik aja disempitkan kayak kasusnya Pak Andi tadi tuh. Saya sempitkan ini datanya, sempitkan desanya, gitu. Pokoknya adik-adik ingat 1 bulan itu cepat, ya. 1 bulan itu waktu yang singkat, nggak rasa loh. Oke. Ya kalau Bu Nila apa anunya, rencananya? Saya Lisan ada aja. 8. Iya, saya ada 8 gagasan Pak Ade, tapi saya buat matrik perancangannya cuma satu sebenarnya. Apa tentang apa? Ya, eh, karena masalah yang saya angkat itu beban kerja perawat bertambah sebagai staf pendaftaran dalam penginputan rekam medik pasien. Hmm, Kebetulan saya kerja di Puskesmas Parigi. Terus untuk penyebabnya saya ambil satu, tuntutan fokus dan tanggung jawab pada tugas utama perawat. Ide gagasannya satu, penata laksanaan manajemen stres pada pegawai puskesmas untuk mengurangi kelelahan fisik. Jadi iya. rencana saya cuma satu sebenarnya Pak D, rencananya cuma satu untuk pelaksanaan manajemen stresnya. Saya Hmm, sudah konsultasi dengan mentor Pak D, sudah 2 kali konsultasi. Untuk konsultasi terakhir itu tanggal 2 untuk menentukan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk manajemen stres. Dari hasil konsultasi dengan mentor, yang mana itu kapus pada kepala puskesmas itu katanya bikin saja kegiatan yang bisa dilakukan, terus bisa melibatkan banyak orang yang ada di puskesmas, tidak merugikan pesertanya juga, dan kalau bisa minim biaya Pak D. Jadi iya. kami hasil konsultasi saya itu rencananya mau bikin senam bersama sebagai bentuk implementasi untuk penata laksanaan manajemen stres. Jadi tugas saya itu saya cuma bikin satu saja Pak Dia, makanya tadi saya tanya apakah semua ide gagasan itu dilakukan. Kalau memang ada 8, apakah 8-8-nya dilakukan atau boleh beberapa saja Hmm, yang mungkin untuk dilakukan. Begitu Pak De. iya. Oke. Ya ini bikin kayak outbound gitu, outdoor lah, nggak usah Iya, outbound. rencananya mau bikin Iya, outbound outdoor outdoor. gitu Pak De, yang melibatkan banyak orang. Iya, iya. Menghilangkan kejenuhan kan. Iya, Ya, itu bikinnya di masalahnya hari Pak. Jumat. Jadi Ya, 4 kali Jumat itu ada outdoor, ada senam, kemudian ada door prize. Tapi yang ringan-ringan nggak harus yang mahal. Yang terakhir minggu terakhir outbound gitu. Iya, iya, tapi kan kalau mentor mendukung pasti difasilitasi lah. Pakai motor sendiri-sendiri di Parigi yang paling dekat. Ya. Ya. Di ya, taman rencananya di taman dekatnya di Klat itu ada taman itu. mungkin karena Oke. eh, unit kerja saya pelayanan Pak De, jadi tetap akan bikin di tempat kerja. Tidak mungkin Oh, bikin di luar karena ada iya, pelayanan pasien. iya. Berarti dibikin ya itulah ada door prize. Apa Bu Nila Nuno bikin tim kecil untuk menilai ini tim medis yang paling rajin, misalnya kan. Pokoknya begitu yang hiburan-hiburan dan. Iya, rencananya mau bikin sesuatu yang menyenangkan dan Pak De, Mm-mm. bisa Door diikuti banyak prize orang. satu, door prize yang teraneh gitu. Atau terrajin. Oke, terus senam juga outdoor saja, outdoor. Ya game-game kecil di ini ya, yang menyenangkan ya. Nah, Iya Pak lomba De. anu, macam-macam lah ya, banyak-banyak game yang menyenangkan supaya. Oh, jadi kalau di Paris pasiennya banyak kalau di kotanya.
protapar Banyak Pak. giginya. Banyak pasiennya. Nah, biasanya hari Senin itu kan Banyak yang ya. 100 lebih. Oh, banyak loh. Sampai 100. Iya, Pak. kalau orang sakit-sakit ringan kan nggak mungkin langsung rumah sakit. Rumah sakit Ya. itu kan rujukan-rujukan ya. Iya, dan harus ke puskesmas kan sekarang ini. Nggak boleh langsung rumah sakit begitu. Ya, oke, boleh itu saja. Ya. Hmm, ya, kan yang penting dari yang dilakukan terkait dengan nilai-nilai berakhlak, kolaboratif, harmonis yang banyak di situ, ya. Harmonis, Ya harus pelayanan, ya. Nah, ada unsur akuntabel kan nanti gamenya kolaborasi. dimaknai, direfleksi, ada namanya kegiatan refleksi, memaknai game yang telah dilakukan. Ya. Ya, misalnya outdoor, nah, menyiapkan game, melaksanakan game, refleksi ke tahapan kegiatannya, menyiapkan bahan dan alat game, melaksanakan pelaksanaannya game, refleksi tahapannya yang ketiga. Kalau door prize apa nanti dipikir-pikirkan. Kalau door prize itu em, yang menilai-menilai gitu membentuk tim ini tim internal ya dari membuat indikator penilaian. Habis itu menentukan ini yang pemenangnya, yang terbaik, yang teraneh gitu ya. Ya, yang baik hatinya gitu, ya. Yang lucu-lucu. Oke, oke, teman-teman. Ya, terima Nah, kasih Pak. oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita istirahat di kita ketemu lagi di sesi agenda 3 tapi ya dengan fasilitator yang lainnya di hari Pak, Senin. Pade maaf untuk pengumpulan tugasnya di Oke, sinergi. makasih banyak semuanya. Pade untuk pengumpulan tugasnya di sinergi nanti Iya, apa ada kayaknya jangka malam waktunya? ini kayaknya. Ya, Malam ini diupload. paling lambat jam 12 malam Ya. biasanya Dengan tugas ya. kelompoknya berarti Pak Dea. Iya, tugas kelompok yang tadi ya. Ya, baik Pak De. Terima Ya, kasih. individu satu, kelompok satu. Nanti kalau belum ada roomnya, hubungi ini Pak Indro. Ya Mas, saya mau apa nggak ada roomnya di sinergi. Ya, oke, oke. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk teman-teman, untuk anak-anakku semuanya. Malam, Pak. Selamat malam Pak De.